Kalau Anda membuat pertemuan, lalu Anda namakan pertemuannya dengan pertemuan silaturahim, itu makna silaturahimnya, esensinya bukan tampak saat Anda kumpul. Jadi kalau Anda kumpul bertemu kawan, Anda nyapa, Anda beri perhatian, wajar karena Anda bertemu. Tapi berhasil tidaknya silaturahim itu ketika Anda berpisah, kembali ke tempat masing-masing, lalu Anda masih ingat dengan teman Anda. Rasa kasih masih muncul, Anda doakan, Anda beri perhatian, Anda tanya kabar, itu yang dimaksud dengan silat. Kalau makna ini ingin kita kaitkan dalam bentuk ibadah yang melatih supaya kita terhubung dengan Allah, bukan hanya dalam ibadahnya, tapi pasca selesai ibadahnya, Anda ingat Allah. Di begitu Anda selesai sholat, yang Anda ingat Allah. Maka ibadahnya disebut dengan sholat. Kenapa disebut dengan sholat? Karena ibadah ini, jika benar ditunaikan, melatih Anda untuk teringat dengan Allah. Qiyaman, saat Anda berdiri. Wa qu'udan, baik dalam duduk. Wa ala junubikum, bahkan dalam berbaring pun Anda masih ingat Allah. Teman-teman, lainnya antara orang yang berdiri setelah sholat, kemudian dia beraktivitas dengan berdirinya, jalan, menatap, mendengar, antara yang ingat Allah dengan belum ingat Allah itu lain. Orang yang jalannya ingat Allah, maka dia akan memastikan cara jalannya disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada orang jalan, dia ingat Allah, saat yang bersamaan dia mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Mustahil kakinya melangkah pada yang salah. Anda keluar masjid, Anda tidak mungkin melangkahkan kaki kanan, pasti kiri. Karena Anda ingat, ketika Anda ingin keluar, Anda ingat Allah. Allah menginginkan Anda keluar dengan melangkahkan kaki kiri. Anda menatap, orang yang menatapnya ingat Allah akan beda dengan yang belum ingat. Dia tahu kaidah pandangan. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau tidak tahu katakan, paling gampang. Apa fungsi mata? Masya Allah, sudah usia begini masih Allah ma'alam. Kata ini digunakan untuk apa selama ini? Masya Allah. Ya, baik. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi bukan melihat yang baik-baik. Kalau cuma melihat, ayam pun melihat, kambing melihat, dan elang penglihatannya lebih tajam dibanding kita. Tapi mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36, posisi paling kanan, sedikit ke bawah. Kalimatnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan apa yang kita pikirkan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholatnya benar kemudian dia ingat Allah, dia nggak akan sembarangan lihat. Begitu dia jalan melihat sesuatu yang Allah nggak suka, dia akan palingkan. Coba cek ketika Anda keluar dari masjid siang atau ba'da fajar atau malam, Anda lewat di jalanan, bukankah semua serba terlihat? Silakan Anda bisa lihat apapun. Ada tayangan yang tidak bagus, ada gambar yang tidak elok, ada sesuatu yang Allah nggak suka. Nah kalau orang sholatnya benar, itu cepat tuh dipalingkannya. Begitu dia lihat, paling. Masya Allah. Sama pendengaran sampai ke ujung kaki. Duduknya ingat Allah. Anda kerja di kantor sambil duduk. Kalau sholat Anda benar, maka mustahil Anda mengerjakan pekerjaan saat duduk yang tidak Allah suka. Begitu pena Anda ingin tanda tangan yang tidak disukai Allah, mustahil Anda bisa menggerakkan tangan Anda. Karena saat Anda akan gerakan, Anda sadar Anda sedang ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil tangan Anda menyentuh minuman yang haram. Mustahil. Karena saat akan Anda sentuh, Anda ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat akan berbaring. Teman-teman sekalian, orang-orang yang salatnya benar ditunaikan, menghasilkan ini dalam kehidupannya, ingat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini akan diberikan keistimewaan langsung oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Apa di antara 5 hal ini? Ternyata tidak langsung disebutkan di hadis, bahkan saking pentingnya langsung Allah sendiri yang menyampaikan di Quran. Ini yang akan saya percepat. 1. Quran surah ke-29 ayat ke-45. 2. Quran surah ke-20 surah ke-20 ayat ke-14. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. 3. Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah
ayat yang sama 2 sampai 3. Keempat, kemudian terdapat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Dan yang kelima didapat di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Baik, pelan-pelan. Ini 5 hal yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan pada orang yang salatnya benar sesuai dengan aturan Al-Quran dan nanti petunjuk Nabi. Dan 5 hal ini tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau dia sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekaligus yang 5 ini juga menjadi parameter benar tidaknya sholat seseorang. Jadi kalau Anda sampai malam ini, kita sholat belum mendapati satu di antara 5 ini, atau bahkan kelimanya, berarti ada yang belum sempurna, belum tepat dalam sholat kita. Baik. Paham sampai sini? Baik, jelas uraiannya?